Ini dia bekerja PNS apa? Pemko ya? Sederet pertanyaan seputar kondisi Panti Asuhan Rizky Hairunisa atau RK di Batu Merah seakan membuncah bagi beberapa kalangan. Mulai dari bagaimana sebenarnya kejadian penganiayaan dan penelantaran terhadap anak-anak panti asuhan tersebut bisa terjadi. Bagaimana pengelolaan panti asuhan ini bisa mendapatkan anak-anak panti. Karena konon ada yang menyebutkan anak-anak panti itu berasal dari para TKW yang dideportase dari negara tetangga. Namun yang membuat tercengang adalah selain pemilik panti adalah oknum PNS Pemko Batam. Ternyata setelah ditelusuri bahwa panti asuhan RK ini sama sekali tidak lagi terdaftar di Dinas Sosial. Ini karena pengelola panti asuhan tidak lagi memperpanjang lagi izinnya ke Dinas Sosial. Anggota Komisi 4 DPRD Batam Haji Fauzan mengaku sedih karena kasus kekerasan masih saja terjadi dan menimpa anak-anak. Padahal belum lagi kejadian terakhir dengan kejadian kekerasan terhadap anak-anak pelajar hingga berakhir tewas. Fauzan mengaku kaget karena dugaan kekerasan malah justru terjadi di panti asuhan yang notabene adalah sebagai tempat penitipan anak-anak yang masa depannya terancam. Sebagai tempat untuk berlindung dan bernaung, seharusnya panti asuhan bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk berlindung bagi anak-anak yang tidak punya orang tua. Namanya tempat panti asuhan itu tempat di mana mereka itu bisa berlindung, mereka bisa dilindungi. Karena mereka-mereka yang masuk di tempat panti asuhan itu kan notabene-nya memang orang-orang yang duafa ya, tidak punya orang tua gitu kan. Sehingga harapannya itu di panti asuhan. Kalau terjadi seperti ini di panti asuhan, maka fungsi panti asuhan sudah lari jauh. Dan sebagai pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur yang namanya panti asuhan, ini harus membuat garis yang tegas bagaimana sistem akreditasi panti asuhan itu, persyaratan yang harus dipenuhi panti asuhan itu, kemudian sistem pengawasan dari panti asuhan itu sendiri, sehingga tidak terjadi penyimpangan. Kan namanya panti asuhan sering kita dapati banyak penyimpangan, baik itu operasionalnya juga, termasuk izin-izinnya. Ini perlu kemauan yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mentertibkan semua panti asuhan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini lagi di kemudian hari. Terkait tindakan yang diambil, Fauzan mengatakan bahwa akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait bagaimana mereka menjalankan fungsi pengawasan terhadap panti asuhan. Dinsos pun diminta untuk menginventarisir kembali daftar panti asuhan di Batam agar tidak terjadi hal yang serupa. Kita akan duduk bersama ya kan untuk mengevaluasi yang pertama, apakah panti asuhan itu sudah berizin, apakah persyaratan itu sudah terpenuhi, ya kan? Sehingga masyarakat yang tidak mampu ini saat menaruh anaknya di panti asuhan ini tidak lagi gampang. Nah, kalau panti asuhan sebagai salah satu tempat berteduh bernaung sudah tidak lagi menjanjikan kedamaian, kemudian ini mau kemana? Saya menggesa kepada pemerintah, terutama dinas terkait, segera melakukan langkah-langkah bagaimana untuk mentertibkan panti asuhan yang ada di Kota Batam ini, sehingga kejadian yang memilukan ini tidak terjadi lagi. Dari Batam Kota, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan.